Oke, balik lagi sama kita. Udah siap buat ngupas tuntas salah satu olahraga paling dinamis di dunia? Hari ini, kita bakal bedah habis soal bola basket. Mulai dari nol, sampai kamu paham banget dasarnya. Mau kamu itu pemula, atau cuma butuh penyegaran dikit? Tenang aja, kamu ada di tempat yang pas. Oke, kita mulai dari yang paling simple dulu ya. Satu angka. Angka ini bisa dibilang jantungnya permainan basket. 5. Yap, setiap tim itu isinya 5 pemain di lapangan dalam satu waktu. Angka sederhana ini jadi fondasi dari semua strategi dan kerjasama tim yang bakal kita omongin. Terus ngapain aja kelima pemain ini di lapangan? Misinya sebetulnya sederhana banget, masukin bola ke ring lawan buat dapat poin. Dan pastinya di saat yang bersamaan, kita juga harus ngejagain ring kita biar lawan nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Intinya cuma dua, nyerang dan bertahan. Gitu aja. Nah, biar bisa jago main, kamu butuh semacam toolkit dasar lah ya. Kita sebut aja ini 4 keahlian inti. Anggap aja ini perlengkapan wajib yang harus kamu punya sebelum masuk ke lapangan. Yang pertama, dan ini jujur paling penting, passing atau mengoper. Ingat, basket itu bukan permainan sendirian, operan itu ibarat cara tim ngobrol di lapangan. Tanpa operan yang bagus, serangan sebagus apapun pasti bakal mandek. Nah, operan itu macem-macem, dan tiap jenis punya misi sendiri. Ada chest pass, ini operan dada yang lurus dan cepat buat jarak dekat. Terus ada bounce pass, bolanya dipantulin dulu ke lantai. Ini trik jitu banget buat ngelewatin pertahanan lawan yang rapat. Satu lagi, overhead pass, bolanya dilempar dari atas kepala. Nah, ini senjata buat memulai serangan balik cepat. Oke, lanjut. Gimana caranya kita bisa lari sambil bawa bola? Jawabannya ya cuma satu, dribbling atau menggiring bola. Ini satu-satunya cara yang sah buat bergerak di lapangan sambil pegang bola. Tapi dribbling itu ada tekniknya loh. Kuncinya pakai ujung jari buat kontrol bola, jangan telapak tangan. Kalau ada lawan dekat, pantulin bolanya rendah aja biar aman. Tapi kalau lapangan di depan kosong melompong, pantulin bolanya lebih tinggi biar kamu bisa lari sekencang-kencangnya. Jadi ini semua soal adaptasi kondisi. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu, yang bikin penonton teriak-teriak, shooting alias menembak. Semua operan dan dribble yang kita bahas barusan, ujung-ujungnya ya buat satu hal ini, nyiptain kesempatan nembak yang paling bagus. Cara nembak itu ada beberapa jenis dasarnya. Ada set shot, ini tembakan pas kamu lagi diem, biasanya sih pas lemparan bebas. Terus ada layup, tembakan sambil lari dari dekat banget sama ring, ini tembakan yang paling gampang masuk. Dan tentunya ada jump shot, nembak sambil loncat, ini senjata utama yang bakal paling sering kamu lihat. Oke, skill terakhir ini sering banget diremehin, padahal wah penting banget. Namanya pivot atau berporos. Ini gerakan fundamental buat ngelindungin bola dan cari ruang tanpa perlu lari-larian. Gampangnya gini, satu kaki nancep di lantai, nggak boleh gerak, kaki satunya lagi bebas mau melangkah kemana aja. Gerakan ini bikin kamu bisa lihat sekeliling lapangan, cari teman yang kosong, atau sekedar ngejauhin bola dari lawan. Semua itu tanpa kena pelanggaran traveling. Penting banget kan? Oke, skillnya udah dapat. Sekarang kita ngomongin aturan mainnya. Anggap aja aturan ini bukan buat ngebatasin, tapi biar mainnya adil dan asik buat semua orang. Pertama, penting banget nih kamu harus bisa bedain dua hal, violation sama foul. Violation itu pelanggaran aturan, kayak misalnya kamu lari bawa bola tapi nggak di dribble. Hukumannya, bolanya pindah ke lawan. Nah, kalau foul, ini kontak fisik ilegal ke lawan. Ini lebih serius, akibatnya bisa-bisa lawan dapat hadiah tembakan bebas. Nah, ini rangkuman singkatnya. Durasi main itu standar internasionalnya 4 quarter, masing-masing 10 menit. Permainan dimulai pakai jump ball di tengah lapangan. Pelanggaran atau violation yang paling umum itu traveling sama double dribble. Kalau foul, jauhin deh yang namanya dorong, nahan, atau nabrak lawan. Cukup jelas ya? Udah tahu teknik, udah tahu aturan. Sekarang kita kenalan sama para pemainnya. Soalnya di basket itu, dari 5 orang di lapangan, masing-masing punya tugas dan peran spesifiknya sendiri. Anggap aja mereka ini satu tim, di mana tiap orang punya kekuatan masing-masing. Point guard itu otaknya tim, jenderal yang ngatur serangan. Shooting guard, nah ini penembak jitu andalannya. Small forward, itu pemain serba bisa yang lincah banget. Terus ada power forward, dia ini pemain kuat yang jagonya rebound. Dan terakhir, center. Biasanya yang paling tinggi, dia itu benteng pertahanan tim. Tapi, tahu nggak? Basket itu lebih dari sekedar masukin bola ke ring. Ada banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari lapangan. Dan ini 3 nilai utamanya. 1. Kerja sama tim. Jelas kan? Nggak ada yang bisa menang sendirian. 2. Disiplin.
buat ngikutin aturan dan strategi dari pelatih. Dan yang paling penting, sportivitas. Kita harus hormat sama lawan main, kawan setim, dan wasit, nggak peduli kita lagi menang atau kalah. Jadi gitu deh, fundamental dari permainan bola basket. Aturannya udah jelas, gerakannya udah kamu kenal. Sekarang bolanya ada di tanganmu. Pertanyaannya buat kamu, kapan mau mulai main